perkenalkan nama saya Valeria Lokano. Saya berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya tempat tinggalnya di Kelurahan Sabang, tepatnya di Kecamatan Bulagi Utara. Saya kuliah di Universitas Terbuka dan sekarang saya semester 5. Dan sekarang saya akan mengerjakan tugas mata kuliah saya, keterampilan berbicara, dan saya akan memperkenalkan tempat wisata di sekitar tempat tinggal saya. Oke. Sekarang kita sudah masuk di tempat membayar tarif untuk masuk di tempat wisata. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang Pak. Saya mau bayar, berapa tarifnya? Untuk tarif masuk 5.000 per orang. Oke guys, ini tarifnya 5.000 per orang ya. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya Pak, apakah di sini banyak pengunjung di tempat wisata ini? Untuk pengunjung, everyday itu setiap pengunjung ada. Cuma kalau untuk ramai, dia di hari weekend, Sabtu Minggu, beda dengan hari kerja. Jadi biasanya seperti itu. Tempat wisata ini dia ramai pas hari libur. Kalau di hari kerja dia ada pengunjung tapi tidak terlalu banyak seperti hari libur. Oke, baik, kita akan turun ke bawah dan kita melihat tempat wisatanya ya. Let's go. Dari atas kita sudah melihat bahwa tempat wisata ini sangat ramai dan airnya terlihat sangat jernih. Sampai di tempat saat ini sekarang sudah lihat perahu karena tempat wisata ini kalau kita mau melihat keindahan alam atau keindahan sekitar terus naik perahu. Jadi sekarang sudah ada di tempat bagian ujung di sebelah sana. Di sebelah sana itu banyak sekali juga pengunjung karena hari ini adalah hari libur. Jadi banyak sekali pengunjung. Tempat wisata ini sangat indah dan ini dijuluki dengan air yang bisa berkaca karena airnya itu sangat jernih dan bisa terlihat batu-batu di bawah, terlihat jelas jernih airnya dan airnya ini sangat dingin ya. Jadi intinya tempat wisata ini banyak sekali pengunjung ketika hari libur ya. Dan ini yang datang berkunjung di tempat ini bukan hanya orang sekitar ya, tetapi juga turis-turis juga yang dari Prancis, dari Inggris, dari Jerman. Mereka sudah datang terjun untuk melihat tempat wisata ini karena mereka sudah melihat di internet bahwa tempat wisata ini tempat wisata yang sangat bagus dan airnya sangat dingin. Kalau kita cebur ke dalam itu kita sudah tidak mau untuk pulang karena airnya itu sangat dingin. Oke, di sini ada batu yang paling besar di samping saya. Ada batu yang paling besar itu batunya itu sudah ada dari dulu ya. Jadi kita sudah melihat bahwa airnya itu sangat jernih dan terlihat jelas batu di bawah itu ya. Mati dulu. Saya
Ada siswa-siswa saya yang datang berkunjung di tempat wisata ini. Ayo kita tanya bagaimana perasaan mereka ketika berkunjung di tempat ini. Hai, Halo. anak-anak. Halo. Bagaimana perasaan Anda ketika berkunjung di tempat wisata ini? Sangat senang dan bahagia, Airnya bagaimana? sangat jernih dan sangat indah. Apakah kalian ingin cepat-cepat pulang ketika berada di tempat ini? Tidak. Atau Masih suka berlama-lama. oh, mereka masih suka berlama-lama di tempat ini. Oke, terima kasih ya. Oke. Tadi mereka sudah bilang bahwa mereka tidak mau cepat-cepat pulang karena airnya memang sangat dingin dan mereka tidak akan ingin cepat-cepat pulang. Mereka ingin berlama-lama di tempat ini karena memang airnya sangat dingin. Baik, saya akan menjelaskan sejarah tentang Danau Paisupok, sejarah singkat ya. Sejarah Danau Paisupok memiliki dua versi utama. Legenda, penjelasan ilmiah. Secara legenda, danau ini terbentuk karena fenomena alam saat upacara adat di mana mata air tiba-tiba keluar dari bumi. Berarti Paisupok ini, air ini dia ada terjadi karena fenomena alam saat upacara ya, saat upacara. Dan mata air Paisupok ini tiba-tiba keluar. Secara ilmiah dan alami, danau ini terbentuk dari proses geologis selama ribuan tahun dan dinamakan Paisupok. Dalam kurung itu artinya air hitam ya. Kalau di bahasa Indonesia kami itu Paisupok itu air hitam. Dalam bahasa lokal, karena warna gelap dari tumbuhan, berarti dari tumbuhan batang pohon di dasarnya, dan yang menciptakan pemandangan unik dengan air yang sangat jernih dan memantulkan warna dasar. Jadi airnya itu sangat jernih. Versi legenda Paisupok ini menurut cerita turun-temurun masyarakat desa Lupanenteng. Karena Danau Paisupok ini terletak di desa Lupanenteng ya. Danau Paisupok terbentuk akibat fenomena alam yang tidak terduga upacara. Mata air tiba-tiba muncul dari perut bumi dan terus membesar hingga akhirnya membentuk danau. Persil dan alami. Pembentukan geologis, danau ini terbentuk dari proses geologis alami selama ribuan tahun. Nama Paisupok, nama ini berasal dari bahasa lokal, di mana Paisu dalam bahasanya kita di sini di Bangke, Paisu itu artinya air dan pok berarti hitam. Nah, air hitam, warna gelap air dilihat dari kejauhan disebabkan oleh pantulan tumbuhan dan sisa-sisa batang pohon yang telah berusia ratusan tahun. Seperti kita lihat di dasar laut itu ada di dasar danau itu banyak sekali batang pohon, ini sudah berada sejak ribuan tahun. Ekosistem unik. Proses alami ini menciptakan ekosistem unik yang menjadi habitat bagi beberapa spesies endemik, spesies endemik seperti burung gagak, banggai, dan tarsius. Situs sejarah. Di sekitar danau ditemukan situs-situs arkeologi yang memberikan wawasan tentang kehidupan manusia purba di wilayah tersebut seperti petrosains dan situs pemakan batu kuno. Nah, berarti Danau Paisupok ini ada
dia terjadi ketika ada upacara adat dan mata airnya itu tiba-tiba ada di tempat ini ya. Jadi yang terlihat di sekitar kita ini pohon-pohon yang sudah di dasar danau itu sudah berada sejak ribuan tahun. Dan pokoknya tempat ini adalah tempat terbaik ketika kita merasa lelah dalam pekerjaan dan langsung mencebur ke dalam air. Karena ketika kita mencebur di dalam air, rasanya sudah tidak mau pulang karena airnya itu sangat jernih. Kita sejarah singkat tentang Danau Poeisupot. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.